Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama kami Guntar. Kami adalah orang tua dari Ananda Adnan Bintang Tauladan. Insyaallah saat ini di kelas 6. Perkenalkan, kami di saat ini menyampaikan sedikit testimoni terkait SD Anak Soleh. Jadi putra kami ada di Anak Soleh semenjak TK tahun terakhir. Kami pindahkan dari TK swasta yang lain berdasarkan kebetulan testimoni dari teman-teman, katanya sekolahnya bagus, dan sekolah bagus itu yang pasti lebih dilihat dari kualitas gurunya. Jadi waktu kami datang pertama ke lokasi, masih di gedung yang lama, tempatnya kecil, tapi di sana kami terkesan dengan sosok orang-orang di sana. Waktu itu yang pertama kami temui salah satunya Ustadz Rozi, kepala sekolah, di tempat yang sederhana awalnya dulu. Dia sudah pakai kemeja yang rapi berdasi, dan kami melihat sendiri bagaimana Ustadz Rozi itu membimbing secara langsung anak-anak terkait hafalan. Jadi waktu ada setoran ujian kayaknya itu ya, dan kemudian dia juga membina langsung, mendidik, ngasih arahan, ngasih nasihat kepada anak-anak. Jadi Ustadz Rozi tidak hanya duduk di belakang meja, tapi ikut aktif mendampingi siswa. Jangan tanya masalah hafalan dan bacaan, luar biasa beliau. Dan saya sangat terkesan orang sekaliber Ustadz Rozi ada di sekolah yang sederhana seperti itu. Waktu itu saya memikirnya seperti itu. Dan dalam perjalanan memang kami rasakan ustadzanya luar biasa, secara kompetensi, secara komitmen, dedikasi kerja. Jadi putra kami yang cenderung kurang aktif, jadi terlalu pasif gitu ya. Kemudian istilahnya potensinya insya Allah bisa dibangkitkan oleh ustadz-ustadzah di sana. Misalnya di waktu kelas 1, Ustadzah Ani, waktu Ustadzah Ani sudah bisa membantu membimbing putra kami, karena memang jumlah siswanya tidak banyak. Maka memang diharapkan dengan jumlah siswa yang terbatas itu, guru pengajar jadi lebih punya banyak waktu untuk memperhatikan siswa-siswanya. Dan ini adalah salah satu awal motivasi terbesar awal yang membuat kami mempercayakan putra kami di Anak Saleh. Harapannya adalah ustadz-ustadznya bisa lebih fokus dalam membina putra-putri, dan alhamdulillah itu tercapai. Jadi sepemahaman kami, para pengajar di Anak Soleh senantiasa dikembangkan. Kami juga pernah melihat ada pembimbingan. Jadi saya lupa di hari apa, di Sabtu mungkin ya, para ustadz-ustadznya dikumpulkan untuk ada sesi bersama. Waktu itu saya melihat ada Ustadz Joko di sana. Jadi Ustadz Joko sendiri sebagai founder juga, itu kami pandang sebagai pribadi yang sangat militan. Dan jadi guru ini betul-betul dibentuk jadi tim yang sangat tangguh, loyal, punya dedikasi yang luar biasa. Jadi teladan yang juga sempurna juga insya Allah. Nah, kita melihat banyak pengajar yang kemudian jadi sekolah lain, maksudnya ya kasus terkait akhlak, apapun yang itu membuat mereka kurang pantas menjadi panutan gitu. Jadi itu yang pertama, kualitas pengajarnya yang senantiasa berkembang gitu. Jadi bahkan masuk Ustadz Joko sendiri ketika ngobrol sama pribadi memberi perhatian yang luar biasa pada putra putri kami. Terus sudah ada Ari juga masih masukan, kasih klorofil aja karena putra dan adik-anak ini kalau semisal alergi segala macam gitu. Jadi orang-orang pengajar di sana itu betul-betul memberikan perhatian yang totalitas kepada para siswanya. Ini adalah hal penting yang kemudian jadi catatan kami. Terus kemudian yang kedua, Anak Soleh kami pandang sangat berhasil dalam membentuk siswa di sana untuk menjadi ahli ibadah. Salah satu kekagetan besar kami, kekagetan yang positif adalah ketika selang 2 pekan tidak salah, 2 atau 3 pekan setelah di Anak Soleh, itu anak kami itu bersemangat untuk mengikut sholat berjamaah di masjid. Kami sendiri waktu itu masih TK ya, kami tidak tidak getu pengen ngajak putra putri, karena kami berkeyakinan ya kalau di masjid mereka belum tahu membawa adab yang baik ke masjid, mereka malah jadi mengganggu jamaah yang lain gitu. Kalau misalnya membiasakan ke masjid itu ya perkara lah yang bisa nanti saja. Tapi ternyata kemudian setelah di Anak Soleh beberapa pekan, anak kami langsung kemudian bersemangat ikut sholat di masjid. Dan yang terpenting adalah bukan cuma ikut di masjid, tapi kemudian ketika di masjid bisa menjaga akhlak. Jadi kalau di perumahan kami kebetulan ada beberapa yang sekolah di Anak Soleh, dan kelihatan bedanya antara siswa Anak Soleh dan bukan Anak Soleh.
Ya anak soleh itu betul ketika sholat itu khusyuk gitu ya sholat. Dan yang lain ya banyak bercanda. Bahkan dalam perkembangannya ketika hafal udah mulai bertambah, setelah kami kemudian ketika ke masjid kadang bawa mushaf kecil, kadang tidak bawa intinya, tapi tetap kemudian sambil menunggu iqamat murojaah gitu. Dan sampai di awal-awal sempat agak repot juga kami. Jadi jangankan nunggu adzan, sebelum adzan ketika masih ada bunyi-bunyian zikir atau tilawah gitu dari pengeras suara masjid, itu sudah bersemangat pengen ngajak ke masjid. Nah jadi ini satu hal yang plus gitu. Sehingga menurut kami hal yang luar biasa, di anak usia masih SD sudah kemudian mampu sholat berjamaah 5 waktu di masjid, 5 waktu. Dan bahkan alhamdulillah sampai sekarang Allah beri keistiqomahan kepada putra kami untuk setiap hari insya Allah sholat tahajud. Ini juga yang dewasa saja belum tentu bisa. Jadi putra kami pasang weker sendiri gitu. Ya kadang-kadang dibangunin, tapi intinya sudah ada kemauan. Ketika kemudian tidak sholat tahajud itu rasanya gimana gitu. Sampai akhirnya saya minta ya sudah kok nggak bisa bangun sholat malam, waktu sholat subuh dikodok, sampai seperti itu untuk menjaga keistiqomahan dari sholat malamnya. Terus kemudian yang ketiga, Jana Saleh memiliki teknik yang sangat efektif dalam menjadikan siswa itu menjadi penghafal Al-Quran. Putra kami belum hafal 30 juz, ya normal saja, sebagaimana standar normalnya yang lain. Tapi kemudian yang penting adalah semangat untuk murojaah, untuk berbagi baca ini penting. Jadi kalau kita bicara tentang menghafal Al-Quran, biasanya kalau bicara orang dewasa itu pasti bilangnya tantangan pertama adalah bagaimana mengetahui makharijul huruf, sifatul huruf, seterusnya. Yang kedua bukan menghafalnya tapi murojaahnya gitu. Murojaah itu susah, ya memang susah. Tapi kemudian kalau kita berada dengan anak kecil, pengalaman kami ngajari putra di rumah adalah menghafalnya sendiri juga sudah susah karena mereka waktu itu kan belum bisa membaca, murni dari ini ya, dari pendengaran gitu. Dan jadi sekedar tanda kutip sekedar menghafalnya sendiri itu sudah luar biasa. Kami kewalahan terus terang. Terus kemudian bagaimana kemudian untuk murojaah juga. Alhamdulillah kemudian dalam perjalanan waktu putra kami dan saya yakin juga nanda yang lain itu sudah punya kemandirian untuk kemudian secara mandiri murojaah di waktu yang mereka tentukan sendiri. Satu hari bisa 1 juz, ada yang kadang 2 juz gitu ya. Orang tua tidak perlu lagi ngetik. Dan ini adalah keistiqomahan yang kemudian sangat membanggakan gitu. Nah, terus kemudian yang keempat, kami pandang SD Anak Soleh itu memiliki toleransi yang sangat tinggi dalam hal fikih ibadah gitu. Jadi memiliki keleluasan dalam hal apa sih misal. Jadi saya dan putra itu cara tahiyat akhir bacaannya termasuk iftitahnya, gerakan jari ketika tahiyat itu berbeda. Dan intinya di sekolah itu tidak memiliki yang sama. Jadi kami akidahnya Asy'ari Maturidi, terus kemudian fikih kami Syafi'i meskipun bukan NU ya. Dan kalau di sekolah sepertinya bukan. Baca sholawat ya pakai sayyidina semisal. Dan terus apa pilihannya ini? Menurut kami pentingnya adalah saya sampaikan tadi, terlepas dari kemudian sekolahnya memiliki pengajaran seperti apa, yang penting adalah sekolah tidak menjadikan anak jadi intoleran, tidak menjadikan anak sebagai ekstremis. Maksudnya gimana? Terus terang kami sering mendapatkan cerita, termasuk kami punya teman sendiri di Sidoarjo, Surabaya, di Bandung, yang mereka menyekolahkan atau mengondokkan anaknya, terus ketika anaknya pulang bertengkar dengan orang tuanya, bilang, ini bid'ah gitu. Ya namanya bid'ah kemudian disebut ahli nar. Bayangkan anak sendiri mengatakan ayahnya ahli bid'ah, ahli nar gitu. Ayahnya kemudian dibilang, loh, tahlilan datang ke kubur itu semua ada dalilnya, tapi memang lucu masa orang tua kemudian berdalil sama anaknya. Sehingga teman saya itu jadi jadi agak kagok sendiri dengan anaknya gitu. Hubungan anak dan orang tua itu jadi nggak harmonis gara-gara masalah ini. Karena anak menjadi yang ekstremis, tidak menerima perbedaan gitu. Jadi hal yang sangat disayangkan ketika terjadi antara orang tua dan anak gitu. Dan saya memandang Anak Soleh kemudian sangat luas terhadap ini. Jadi putra kami ketika kami ajak tahlilan, tidak masalah buat dia gitu. Kami ajak kemudian ziarah kubur, tidak masalah juga. Ini yang kemudian yang seperti ini penting. Jadi terlepas dari pengajarnya memiliki fikih seperti apa, tapi jangan kemudian mengajarkan anak itu jadi ekstrim, apalagi sampai berselisih dengan orang tuanya, dengan keluarganya di rumah gitu. Nah ini kami sampaikan apresiasi terhadap ini gitu. Terus kemudian jadi yang penting kan sama-sama ahlu sunnah, ya sudah gitu. Masalah fikih ibadah ya sudah, tidak apa-apa. Saya juga tidak memaksa anak saya untuk beriftitah sebagaimana saya. Cara soalnya sudah, saya juga bisa menerima gitu. Nah ini kemudian yang kami berharap terus dipertahankan, karena kemudian anak soleh bukanlah milik golongan tertentu.
yang penting ahlu sunnah gitu. Terus kemudian yang kelima, kami bersyukur di SD Anak Soleh beban akademisnya sangat proporsional, berbeda dengan ya teman kami ada yang sekolah di sekolah swasta yang kami tinggalkan itu, wah itu orang tuanya stres, apalagi anaknya gitu ya, karena beban akademisnya demikian luar biasa. Kami sepakat dengan Ustaz Joko yang intinya menekankan bahwa yang penting dari anak itu bukan masalah prestasi akademis yang pertama, saya lupa kalimat besar seperti apa, tapi yang dipentingkan akhlak mulianya, dan ini kemudian yang kami pentingkan. Yang kami banggakan dari anak kami sampai saat ini bukanlah benar dinilai, tapi memang anak kami jadi lebih baik dalam bertutur kata, lebih baik dalam menyampaikan pendapat, lebih berani mengekspresikan diri, jujur juga, berani mengokai salah. Memang nggak suka dihukum, memang betul gitu. Masih ada nakalnya, memang betul, tapi nakalnya wajar gitu loh. Nakal yang wajar. Secara umum ahlaknya itu ahlak yang membuat orang itu sangat bersyukur, punya seperti itu, punya kemudian cara yang baik dalam menasihati anak yang lebih muda berhadapan dengan orang tua. Dan secara umum lingkungan pergaulan di Anak Soleh, orang-orangnya, semua elemennya di sana itu baik. Dan ini kemudian lingkungan terjaga seperti ini adalah sesuatu yang kemudian kami butuhkan sebagai orang tua. Nah itu kira-kira kemudian yang pertama tadi adalah kualitas guru, yang kedua adalah pengondisian tidak ibadah, yang ketiga adalah penghafal Al-Quran, kemampuan teknik yang efektif dalam membuat anak menghafal Al-Quran, yang keempat adalah sikap yang sangat toleran dari kebijakan sekolah terkait fikih ibadah yang berbeda, dan yang kelima adalah beban akademis yang proporsional. Kami berterima kasih sebagai orang tua atas segala bimbingan yang diberikan saat ini, dan kami sangat puas dan terima kasih sehingga kami pun insya Allah akan mempercayakan putra kami untuk masuk ke tingkatan SMP di Anak Soleh. Semoga seluruh ikhtiar seluruh ustadz peserta dan pendiri di sana mendapat balasan yang jauh lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu kemudian semoga hajat seluruh kita di dunia dan akhirat terpenuhi, apa yang dimintakan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, kepada kita semua kita dapatkan, dan semoga kita tetap istiqomah di jalannya dengan ikhlas dan tawakal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami orang tua dari Dinar Amarisya Naura Inara kelas 5. Alhamdulillah SD Multilingual Anak Soleh Sedati ini menjadi pilihan kami karena berlandaskan Islam dan sistem pembelajaran yang ditekankan pada hafalan Quran dan lancar bahasa Inggris. Selain pendidikan akademis, pembentukan karakter berwawasan global juga menjadi prioritas dengan cara pendekatan personal, guru, murid, dan orang tua. Dan ini sesuai dengan harapan kami. Kegiatan ekstrakurikuler yang ada juga bervariatif, guna untuk menggali potensi bakat, minat dari anak-anak. Alhamdulillah, sampai dengan saat ini, hasil yang diperoleh terhadap anak-anak terasa dalam kehidupan sehari-hari. Besar harapan kami, ke depannya SD Multilingual Anak Soleh ini bisa berkembang lebih baik, meluluskan generasi yang berprestasi dan berguna bagi agama dan bangsa. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyekolahkan anak-anak kami di SD Multilingual Anak Soleh ini karena disinilah sekolahnya para pejuang-pejuang penghafal Al-Quran. Di SD Masdati ini juga menanamkan pendidikan karakter dan budi pekerti yang sesuai dengan ajaran Islam. Selain menggunakan bahasa keseharian, di SD Masdati ini juga diajarkan dengan bahasa global dan bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Di sini memiliki tenaga pendidik yang sabar dan ramah. Selain itu terdapat fasilitas-fasilitas pendukung seperti masjid, kantin, perpustakaan, ruang kesehatan, juga lapangan olahraga, serta lingkungan sekolah yang lapang, asri, dan bersih, sehingga membuat anak-anak merasa nyaman dan betah di sini. Kondisi tersebut sangat mendukung dalam proses belajar mengajar, dan
dapat mencapai, sehingga anak-anak itu dapat mencapai target hafalan Al-Quran seperti yang diharapkan. Juga dapat meningkatkan prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Alhamdulillah, SD Multilingual Anak Soleh Sedati ini telah mengajarkan banyak hal positif yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari bagi anak-anak. Baik dalam hal istiqomah dalam bacaan Al-Quran, sholat wajib tepat waktu, berbakti pada orang tua, dan memiliki kepribadian yang islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Taufik Ismail dan ini istri saya Putri Desi Azari. Kami wali murid dari Ananda Jaisi Muhammad kelas 1 dan Akila Zafira Sofwa kelas 6 SD Multilingual Anak Soleh Sedati. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur sekali putra-putri kami bisa bersekolah di SD Multilingual Anak Soleh. Sebelumnya kami cukup kesulitan untuk menentukan Ananda Jaisi mau disekolahkan di mana selepas lulus dari TK. Tapi karena melihat perkembangan yang signifikan dari kakaknya, akhirnya kami putuskan untuk menyekolahkan Jaisi sama seperti kakaknya di SD Multilingual Anak Soleh. Kami mengetahui bahwa SD Multilingual Anak Soleh tidak hanya mengedepankan masalah akademik, tapi juga mengutamakan masalah akidah dan akhlak siswa-siswinya. Kami sangat bangga atas perkembangan anak-anak kami. Tidak hanya mereka berkembang secara akademiknya saja, tetapi mereka perkembangan secara karakter dan life skill mereka alhamdulillah berkembang sangat baik. Alhamdulillah pula menurut pengamatan kami dalam kehidupan sehari-hari mereka, dalam hal ibadah mereka seperti sholat secara tepat waktu, lalu mengaji mereka, murojaah mereka, itu alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Lalu untuk kakaknya, alhamdulillah sudah melaksanakan secara rutin puasa Senin Kamis. Hal itu kami merasakan tidak hanya karena berkat bimbingan para ustadz dan ustadzah yang secara intens di sekolah, tetapi juga karena ada penugasan karakter yang diberikan setiap hari Sabtu dan Ahad. Alhamdulillah setelah melihat perkembangan anak kami, Jaisi dulunya orangnya agak pemalu ketika berada di luar rumah, tapi sekarang alhamdulillah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dia sudah mulai berani dan cukup percaya diri untuk bergaul dengan teman-temannya. Tidak hanya teman-teman sekelasnya, tapi juga dengan kakak-kakak kelasnya. Saya melihat siswa-siswi SD Multilingual Anak Soleh memiliki beberapa karakter yang cukup untuk dibanggakan. Salah satunya yakni karakter suka bergaul dengan teman tanpa membedakan dari kalangan apapun, kemudian menghargai teman yang lain, serta berani mengungkapkan permohonan maaf ketika dia melakukan kesalahan. Hal tersebut saya lihat sendiri ketika siswa-siswa SD Multilingual Anak Soleh sepak bola setelah pulang sekolah, dan bolanya tersebut mengenai salah satu wali murid yang sedang menunggu anaknya untuk dijemput, dan tanpa malu mereka mengungkapkan permohonan maaf kepada wali murid tersebut. Hal itu adalah salah satu sikap yang cukup dan patut untuk dibanggakan dari siswa SD Multilingual Anak Soleh. Kami selaku orang tua dari Jaisi Muhammad dan Akila Zafira Sofwa mengucapkan banyak terima kasih kepada SD Multilingual Anak Soleh karena berkat bimbingan para ustadz dan ustadzah, alhamdulillah anak-anak kami menjadi lebih baik. Harapan kami semoga anak-anak kami dan para siswa dari SD Multilingual Anak Soleh bisa selalu istiqomah dalam
pembiasaan karakter yang baik yang telah ditanamkan oleh pihak sekolah. Demikian kesan-kesan kami terhadap anak-anak kami yang sedang bersekolah di SD Multilingual Anak Soleh Sedati. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.